guru kita Ustaz Anam hafizahullah, dan juga Bapak Ibu semuanya peserta kuliah studi Islam online berada, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini merupakan perjalanan kita menjemput predikat husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang terbaik, yaitu kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita cari untuk semakin memperdalam ilmu agama ini semoga diberikan yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat bagi agama kita, dunia kita, terlebih-lebih untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita perjumpaan ke-11 dari perjumpaan 12, insya Allah ini ke-11. Merupakan kajian kita kitab Al-Wafi, ya, syarah daripada penjelas dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang berisi 42 hadis, dan kita saat ini akan membahas hadis yang ke-11 ya, sesuai dengan pertemuannya. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk hadis yang ke-11 di sini bi asanidin al-muttasilah ila mu'allif hadzal kitab wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anhu bihi qala. Di sini hadis yang ke-11 adalah menjelaskan tentang al-akhdhu bil yaqin wal bu'du anis syubuhat. Jadi mengambil, melakukan sesuatu, jadi masih keterkaitan dengan hadis-hadis sebelumnya ya. Berarti ini merupakan hadis yang sangat penting sekali. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang syubhat. Ini datang lagi ya, tidak lepas ya dari pembahasan yang kemarin. Ya, jadi sudah beberapa kali, sudah kurang lebih tiga hadis ya yang menjelaskan tentang kita, karena agama itu tentang apa? Tentang tadi syubhat. Karena agama itu adalah isinya adalah perintah dan larangan. Perintah dan larangannya. Perintah sebagian dan larangan sebagian. Nah, ini merupakan sebagian dari agama, yaitu tentang larangan. Nah, di sini hadis yang ke-11 ini adalah menjelaskan tentang kita untuk bersikap, mengambil atau melakukan sesuatu yang kita yakini, yang sudah yakin. Dan menghindari dari sesuatu yang syubhat. Nah, kan berarti mirip seperti yang kemarin ya. Wa anhu bihi qala bismillahirrahmanirrahim an Abi Muhammad. Abi Muhammad ini merupakan kunyah ya, kunyah. Bolak-balik saya jelaskan lagi, kalau kunyah itu bukan kesunahan, tradisi ya, tradisi Arab seperti itu kunyah. Jadi Abi Muhammad namanya ya, Abi Muhammad ayahnya si Muhammad. Siapa namanya? Al-Hasan. Hasan itu siapa? Hasan itu adalah cucu daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Cucu kesayangan. Jadi cucu kesayangan Rasulullah itu Hasan Husain. Nah, bahkan keduanya ini sangat mirip ya, para ulama menjelaskan bahwa keduanya sangat mirip sekali karena saking begitu dekatnya. Maka Bapak Ibu kalau misal kita semuanya melihat di dunia nyata, jika ada orang yang sangat dekat sekali, ya, bukan hanya dekat fisik tetapi dekat hati, itu kemudian secara fisik akan kemudian mendekati seperti itu ya. Pasangan suami istri yang tadinya jauh-jauhan itu kan bentuk fisiknya, kemudian menikah dan cocok, hatinya cocok, nyambung gitu ya, pasangan sepasang yang cocok, maka bisa dilihat gitu dari bentuk mukanya saja itu mirip seperti itu ya. Nah, bahkan ada seorang ulama gitu dulu pernah diceritakan oleh Syekh Rojabdib ya, Syekh Rojabdib Allah yarham, beliau menceritakan bahwa saking cintanya beliau kepada gurunya sampai-sampai suaranya itu mirip dengan gurunya. Nah, saking cintanya kepada gurunya. Jadi setiap
di kendaraan itu selalu mendengarkan suara gurunya, ya, suara gurunya. Mendengarkan suara gurunya, sangat mencintai sekali dengan gurunya. Nah, kemudian ceramah-ceramah beliau itu juga direkam. Kemudian kata sopirnya ini, Sidi, Syekh, kok suara antum mirip ya dengan ininya? Suaranya bukan mirip lagi, sama dengan gurunya. Seperti itu. Nah, kemudian suatu hari Syekh Rajab Dib ini kemudian pergi kemana? Ke rumah gurunya itu yang beliau sangat cintai tadi. Gurunya laki-laki gitu ya. Setelah sampai di rumah mengetuk pintu ya, dan menyampaikan salam, apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu langsung dari dalam dipeluk sama istri gurunya. Dikiranya itu suaminya. Kenapa? Karena suaranya itu sama, persis seperti itu. Nah, itu ada perubahan yang Allah tampakkan di alam fisiknya ya. Apalagi di alam metafisik ya, tentu akan ada perubahan batin yang terjadi. Al-Hasan putra dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa ayahnya Sayyidina Hasan ini dipanggil apa namanya, doanya adalah karamallahu wajhah. Yang lain populernya radhiyallahu an. Ini Sayyidina Ali kok karamallahu wajhah sendiri ya. Semoga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Itu ada beberapa versi. Yang pertama adalah dua versi ya. Versi yang pertama bahwa Sayyidina Ali semenjak kecil itu tidak pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Sayyidina Ali merupakan sahabat yang masuk Islam dari semenjak kecil. Ya, jadi Islam bukan dari semenjak kecil. Maksudnya yang pertama gitu ya. Kalau yang dari semenjak kecil banyak, tetapi yang pertama ini adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian beliau nggak pernah melihat, mohon maaf, kemaluannya sendiri. Nah, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karamallahu wajhah. Bin ibni Abi Thalib ya. Jadi Sayyidina Hasan ini merupakan cucu dari Abu Thalib. Jadi dari Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini adalah siapa? Abu Thalib ini paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Jadi Rasulullah punya ayah namanya Abdullah. Nah, Abdullah ini punya saudara namanya Thalib. Abu Thalib itu. Sibeti Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Sayyidina Hasan ini merupakan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di situ ada kunyahnya Abu Muhammad, kemudian marga keturunannya Hashim dan Quraisy. Ayahnya adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian ibunya adalah Fatimah Zahra, ya, putri kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Fatimah minni, ya, bid'atun minni. Fatimah itu adalah darah dagingku, kata Rasulullah. Ya. Barang siapa yang menyakiti Fatimah maka menyakiti aku. Nah, itu Sayyidina Ali sempat mau poligami, tetapi kata Rasulullah, ya, silahkan kalau kamu mau poligami asal tidak menyakiti darah dagingku, karena dia dariku. Ya sudah, akhirnya Sayyidina Ali langsung mental, daripada sama orang keluarga lain, ya mending dengan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pilihan yang paling utama, dan itu merupakan kehormatan tersendiri gitu ya. Tidak mudah untuk menjadi bagian dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Hasan ini lahir tahun 3 Hijriah di kota Madinah. Hijriah di kota Madinah. Orangnya sangat cerdas, penyabar, dan gemar melakukan hal baik. Kenapa? Karena lingkungannya yang telah mengajarkan. Nah, biasanya para ulama ini mereka terdidik dari rumahnya dulu. Nah, kalau rumahnya itu biasanya terdidik itu dari rumahnya. Kalau rumahnya sudah baik, nah gitu, nanti kelak besarnya juga akan menjadi orang baik. Kalau rumahnya menjadi rumah ilmu, kelak akan menjadi seorang ulama. Nah, seperti itu. Kalau rumahnya menjadi tempat Quran, nah, maka anaknya insya Allah akan menjadi ahli Quran. Nah, ahli Quran itu bukan hanya penghafal Quran gitu ya. Intinya yang berkecimpung di bidang Al-Quran, penerjemah Al-Quran, pentafsir Al-Quran, penghafal Al-Quran, dan seterusnya. Tidak hanya
di apa namanya hanya penghafal Quran saja. Kemudian orang-orang Irak, penduduk Irak membeatnya setelah ayahnya wafat, ya, setelah Sayyidina Ali, ya, Ali bin Abi Thalib wafat. Kemudian Sayyidina Hasan dibeat oleh orang-orang Irak. Tetapi kemudian Sayyidina Hasan melepaskan jabatan sebagai seorang khalifah. Nah, itu. Jadi Sayyidina Hasan melepaskan, padahal sudah dibeat oleh penduduk Irak. Beliau tidak memilih untuk kemudian berkecimpung di bidang politik. Nah, makanya kalau Sayyidina Hasan itu itulah, jadi nggak ngotot-ngotot. Kemudian beliau pernah, ya, yang waktu memimpin itu adalah Hijaz, Yaman, Irak, kemudian Iran, ya, jadi wilayah di bawah kekuasaan Sayyidina Hasan ketika masih belum melepaskan jabatannya. Kemudian setelah 6 bulan beliau melepaskan jabatan, ya, 6 bulan, jadi cuma 6 bulan saja. Kenapa? Demi melindungi rakyatnya agar tidak terjadi pertumpahan darah. Jadi tidak mempertahankan jabatan. Beliau meniru sifat daripada datuknya, yaitu Rasulullah SAW. Jadi apa yang beliau lakukan, pertimbangannya adalah masyarakat. Maka beliau lepaskanlah jabatan, padahal beliau dibeat, gitu ya, nggak nyalon tetapi dibeat. Wafat tahun 50 Hijriah di kota Madinah dan dimakamkan di kota Baqi'. Yang meriwayatkan dari Raihanatihi, dan Sayyidina Hasan ini merupakan cucu kesayangan daripada Rasulullah SAW, ya, radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi atas keduanya. Nah, ini menandakan bahwa Sayyidina Hasan dan ayahnya merupakan sahabat. Maka di sini pakainya anhuma, atas keduanya. Nah, seperti itu. Qala, Sayyidina Hasan berkata, hafidtu min Rasulillah. Saya hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hafal, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Bisa dibaca dua. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Jadi bisa da' ma yaribuk, bisa da' ma yuribuk, bisa da' ma yuribuk ila ma la yuribuk, bisa da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Jadi bisa domah ya-nya, kalau domah ya-nya maka didomahkan juga ya yang kedua. Kalau fathah. Da' ma ya maka ila ma la ya. Kalau da' mayu maka ila mayu, kayak gitu. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, beliau hafal dari kakeknya. Berarti kalau sampai dihafal itu berarti sesuatu yang sangat penting. Ya, berarti kaidah besar. Apa kata beliau? Kata Rasulullah bersabda, da' tinggalkanlah ma sesuatu yari buka, ya, sesuatu yari buka yang membuatmu ragu. Ilama, dan lakukanlah sesuatu la sesuatu, ya, la tidak, yari buka yang membuat kamu ragu. Jadi tinggalkan, lakukan sesuatu yang yakin dan tinggalkan sesuatu yang kamu masih ragu. Maksudnya kayak gitu. Di sini dihimpun oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Tirmidzi berkomentar hadisun hasanun sahihun. Hadisnya hasan dan sahih. Nah, ini kepiawaian, ya, keahlian daripada Imam At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi. Beliau piawai sekali di dalam bidang hadis. Kemudian memberikan komentar-komentar yang belum pernah dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya. Maka ada hadisun hasanun sahih, hasanun gharib. Jadi kok ada dua terminologi gitu, ya, sudah hasan, sahih gitu. Kalau sudah sahih kan sahih gitu. Kalau hasan kan berarti di bawahnya sahih. Kenapa ini kok hasan sahih? Nah, itu kajian dari ilmu hadis. Jadi hasan bisa jadi dari segi sanad, sahih dari kontennya, seperti itu. Jadi matannya itu sahih, kemudian sanadnya itu adalah hasan. Nah, hasan itu yang seperti apa? Kita sudah pernah pelajari. Hasan itu adalah yang
perawinya itu di dalam intelektualnya adalah di bawah intelektual orang-orang yang meriwayatkan hadis sahih. Ya. Kalau hadis sahih itu harus tamamud dhabt, hafalannya harus kuat. Jadi kalau misalkan ada 10 ayat diuji, nggak ada yang salah. Atau salah satu, nah, dapat 9, 10. Tapi kalau yang hasan diuji, diputar-putar, ternyata bolak-balik dapatnya 7, 8, 7, 8. Maka dia hasan. Baik. Kemudian berikutnya adalah, ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh rawi a'lanya adalah Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah SAW. Ya, jadi sangat simpel sekali hadisnya, bisa dihafal. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kalau mau difathahkan silakan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya. Tinggalkan sesuatu ya, yang membuat kamu ragu dan lakukan sesuatu yang tidak membuat kamu ragu. Baik. Berikutnya adalah kita masuk kepada urgensitas. Apakah penting hadis ini kemudian dituliskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau. Nah, di sini disebutkan bahwa hadis ini merupakan jawami'ul kalim. Ya, jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ini adalah kumpulan-kumpulan, ya, kumpulan-kumpulan hadis yang sangat pendek tetapi memiliki kandungan yang sangat luas. Nah, itu namanya jawami'ul kalim. Jadi bentuk kalimatnya itu simpel tetapi mengandung makna yang sangat luas. Nah, itu jawami'ul kalim. Jadi ngomongnya mah nggak banyak-banyak tetapi artinya dalam. Nah, ini jawami'ul kalim. Kemudian merupakan waminal hikam an-nabawiyah al-balighah. Ya, merupakan kata-kata bijak ya dari Rasulullah SAW. Jadi ini hikmah. Ya, kalau kita sering menemukan ya hikmah-hikmah, atau kita yang paling sering dengar adalah hikam ya, hikmah-hikmah dari Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Nah, jadi kalimat atau kata-kata bijak. Kalau sekarang apa namanya? Quote gitu ya. Quote-nya siapa nih? Pak Fulan kayak gitu. Kemudian kaidah dalam agama Islam, ya, meninggalkan yang diragukan dan melakukan yang sudah yakin. Jadi kaidah. Jadi kalau kita ragu, tinggalin. Kalau yakin, lakukan seperti itu. Kalau yakin haram, tinggalin. Kalau yakin halal, ambil kayak gitu. Kalau kita masih ragu apa halal apa haram, tinggalin kayak gitu. Ya. Jadi yang dilakukan adalah yang yakin halal gitu. Kalau yakin haram, tinggalin. Kalau ragu halal haram, tinggalin. Seperti itu. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau berkomentar ya ketika beliau kemudian mensyarah hadis ini, beliau mengatakan bahwa hadis ini merupakan kaidah, aturan-aturan pokok di dalam agama karena sebagai landasan kehati-hatian di dalam beragama. Kita beragama, berhati-hati. Kemarin sudah ya, berhati-hati. Tidak melakukan kesubhatan. Karena kalau selalu melakukan kesubhatan, nanti khawatirnya kemudian mendekati keharaman. Kalau sudah mendekati keharaman, ngintip-ngintip, akhirnya jeblus juga ke keharaman. Penyelamat dari kesesatan sesuatu yang masih ragu dengan menggapai cahaya dari sesuatu yang sudah jelas dan yakin. Jadi ibarat kalau sesuatu yang jelas baiknya itu adalah cahaya yang terang, kemudian kalau sesuatu yang yakin buruknya itu adalah cahaya yang gelap, nah maka yang masih syubhat ini adalah cahaya yang redup, jadi belum jelas. Nah, belum jelas bagaimana? Ya, kita nggak tahu itu di tengah-tengah cahaya itu apakah ada lubang atau enggak. Jelas. Beda kalau kita sudah yakin bahwa di tengah-tengah ya cahaya itu gelap dan di sana ada lubang seperti itu. Ya, maka menurut Ibnu Hajar Al-Haytami beliau
kata bahwa ini merupakan landasan kita melakukan satu kehati-hatian di dalam beragama. Baik, kita kemudian melanjut kepada memahami, ya, sedikit memahami fiqhul hadisnya. Dan apa sih yang bisa kita peroleh dari hadis yang sangat simpel tadi. Baik, di sini ada beberapa poin, ya, ada beberapa poin, kurang lebih ada 6 poin sampai kesimpulan. Yang pertama adalah meninggalkan sesuatu yang syubhat. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang perkataan para ulama salaf dan perbuatan beliau, ya, perbuatan para ulama salaf, ya, ulama-ulama terdahulu, ya, bukan salafiyah, salafi sekarang bukan, ya. Salafi itu orang-orang terdahulu. Kemudian diterjemahkan oleh para ulama. Orang ulama salaf adalah ulama yang hidup di kurun 3 awal, ya. Jadi 3 awal. Jadi kurun sahabat, kurun tabi'in, dan kurun tabi'ut tabi'in. Itu adalah ulama-ulama salaf. Nah, kalau setelahnya berarti kurun abad keempat itu merupakan ulama kholaf. Nah, ulama kholaf itu artinya adalah ulama yang ulama yang menggantikan, gitu, menggantikan yang terdahulu maksudnya, atau ulama yang kemudian terbelakang, ulama yang terbelakang, atau nanti setelah ulama kholaf ada lagi, nah, yang sekarang ini mutaakhirin seperti itu, ya, ulama masa akhir. Kemudian disebut lagi nanti ulama kontemporer. Nah, kemudian nanti pada poin ketiga adalah tentang ketika ada pertentangan antara ragu dan yakin, bagaimana kita menyikapi. Kemudian siapa sih yang kemudian meninggalkan sesuatu yang syubhat? Ya, yang diajak untuk melakukan yang syubhat itu apakah seluruh orang atau bagaimana? Seperti itu. Dan kelima adalah kunci ketentraman, ya, kemudian dan kunci kegelisahan. Itu apa sih sebab ketentraman dan sebab kegelisahan, atau tanda-tanda kita itu apa, sebab-sebab kita nanti gelisah itu apa, sebab-sebab kita memperoleh kenyamanan, ketentraman itu apa. Nanti akan dibahas. Dan yang terakhir nanti insyaallah kesimpulan. Yang pertama adalah meninggalkan syubhat. Ya. Dengan meninggalkan hal yang syubhat, baik dalam urusan ibadah, ya, baik dalam urusan ibadah, muamalah, ya, di dalam bab nikah dan selainnya, dan yang lainnya merupakan pintu menuju sikap waro, ya, kehati-hatian tadi, ya, menuju sikap waro, kehati-hatian. Waro sangat besar sekali manfaatnya dalam memutus gangguan syaitan. Jadi karena setan ini sudah kemudian Allah kasih, gitu ya, Allah kasih watak dasarnya adalah memusuhi manusia. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita misal hidup kok lurus-lurus saja, berarti kita perlu waspada dengan diri kita. Barangkali setannya sudah pensiun dari diri kita, dan kita mungkin apakah sudah jadi setan, gitu ya. Walaupun kita melakukan kebaikan. Jadi harus selalu waspada, karena setan tidak akan pernah tinggal diam dari diri kita, seperti itu. Dia akan selalu siaga, ya, 24 jam selalu mencari celah untuk mengganggu kita. Ya, min baini aidihim wa min khalfihim, dari depan, dari belakang, ya, an aimanihim wa an syama'ilihim, dari kanan, dari kiri, diserang oleh siapa? Oleh tentara setan. Nah, diantaranya senjata setan itu adalah menghembuskan, ya, keraguan-raguan, was-was, keraguan-raguan di dalam diri kita. Nah, keraguan-raguan itu bisa hilang jika kita kemudian memperdalam diri dengan pengetahuan. Ya, jadi kalau kita ada ilmunya, kita punya ilmu, insya Allah nggak ragu. Kalau orang punya ilmu, misal kecil aja kecil, kita mau masang misal baut, gitu ya, mau masang baut. Kita tahu ilmunya nih, oh ini, ya, misal udah mau masang spion, gitu ya. Ilmu kecil, oh ini motor Honda misal, oh berarti spionnya itu ke kiri. Oh motor Yamaha spionnya ke kanan. Ilmu kecil aja itu. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya, oh
Kita ragu, ini kemana ya, kayak gitu. Akhirnya diputar-putar nggak kena-kena. Motor Honda muternya ke kanan, ya nggak bakal nyampe-nyampe gitu ya. Spionnya nggak kepasang-pasang gitu, sampai capek. Akhirnya apa? Dibanting. Saking keselnya kan gitu. Nah, tapi bagi orang yang tahu ilmunya, yakin, langsung diputar, selesai. Begitu. Nah, itu jadi pintu setan itu akan masuk melalui bisikan-bisikan tadi. Dan sungguh dahsyat, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kemampuan kepada setan ya yang sudah berjanji akan mengganggu kita sebagai umat manusia, itu hanya dikasih kemampuan untuk membisikkan saja. Coba bayangin kalau mampu nonjok gimana? Hancur kita ya. Dengan meninggalkan syubhat akan menyelamatkan dalam urusan agama dan kehormatan pelakunya gitu ya. Jadi kalau orang berhati-hati sehingga dia tidak melakukan sesuatu yang syubhat, maka urusan agamanya selamat ya, dia akan aman seperti itu. Dan kehormatan pelakunya akan terpelihara. Kenapa? Ya, karena dia berhati-hati. Ya, misal kemarin ada uang di tengah jalan ya, yang uang dia juga hilang gitu, sama-sama hilang, tetapi dia hati-hati, akhirnya nggak diambil. Nah, kalau diambil ternyata bukan milik dia, nah, berarti secara agama dia telah mengambil bukan haknya gitu ya. Nah, secara interaksi sosial ada orang yang lihat nggak tahu, dituduh, dia kok ngambil, ini sih uang orang kan seperti itu, dia kok ngambil uang, dia menemukan uang kok nggak diumumin sih gitu kan, padahal dia uangnya yang hilang kayak gitu misal. Maka bisa menghancurkan kehormatan dia di tengah-tengah lingkungan. Sesuatu yang halal ya, zat dan caranya, jadi sesuatu yang halal, bendanya halal dan cara memperolehnya halal akan menjadi sebab ketenangan, ketentraman di dalam hati seorang mukmin. Ya. Makanya pada hadis-hadis sebelumnya kan juga sesuatu yang halal baik zat ataupun caranya menjadi sebab doa diijabah. Tapi sebaliknya sesuatu yang haram akan kemudian menyebab tertolaknya doa. Sehingga hatinya nggak tenang. Adapun hal yang syubhat akan menyebabkan kegelisahan, ya, kegalauan, ya, kerisauan di dalam hidupnya. Kemudian muncul keraguan dalam batin. Kalau keraguan urusan lahir kan masih mending. Tapi kalau sudah urusan batin, obatnya mau kemana itu? Ya, kecuali kepada dokter-dokter batin. Gitu ya. Dan dokter batin nggak sebanyak dokter fisik. Seperti itu. Walau lahirnya terlihat tidak ada apa-apa, orang ini seperti fine gitu ya, fine saja, dia baik-baik saja gitu ya, hidupnya megah mewah, semuanya terpenuhi gitu ya, tetapi ternyata ada batin yang berkecamuk, berperang di batinnya. Kenapa? Itu disebabkan karena sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Wah, yang syubhat saja itu bisa menyebabkan pertikaian, peperangan batin yang luar biasa. Merasa kemudian kok hidup hanya tidur lagi. Ya, dari bangun lagi, tidur lagi, kayak gitu aja. Kok nggak ada artinya? Nah, itu perlu dikoreksi yang seperti itu. Beda orang-orang yang kemudian sudah mengambil sikap kehati-hatian, warok di dalam hidupnya, di dalam beragama, ya, di dalam syariat dan seterusnya, maka kehidupannya penuh makna. Kalau kita lihat kehidupan para ulama begitu luar biasa. Dari pagi sampai ketemu pagi lagi, hidupnya itu ibadah saja. Ya, hidupnya ilmu saja. Nggak pernah ada kesempatan untuk mikirin selain ibadah. Bagaimana dulu Imam An-Nawawi, pengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, setiap hari ada 12 dars. Ada 12 jam ngajar coba.
12 jam ngajar. Kalau sekali ngajar, kalau ngajar itu nggak seperti sekarang 1 jam gitu ya. Ngajarnya orang dulu itu, misal 2 jam saja udah berarti sudah selesai 24 jam itu. Gitu. Kalau sejam setengah, berarti 18 jam. Ya berarti sisa 6 jam. Bayangkan, kalau 1 jam, berarti 12 jam. Tuh, luar biasa. Itu orang-orang yang kemudian telah memilih sikap kehati-hatian di dalam urusan agama. Kehancuran besar bagi yang melakukan syubhat terus-terusan ya. Ini berkaitan dengan hadis-hadis sebelumnya. Jadi kalau selalu melakukan kesubhatan, maka akan bisa jatuh terhadap kehancuran yang sangat besar. Sehingga dia membiasakan sesuatu yang syubhat, kemudian dia berani untuk kemudian terjerembab ya, mengambil sesuatu yang haram. Sebab apa? Li'anna man hama haulal hima yushiku ayyaqa'a fi. Orang yang kemudian mendekati lahan yang terlarang, lama-lama dia akan masuk juga ke lahan tersebut. Seperti itu. Maka meninggalkan syubhatan, poin yang pertama, merupakan landasan untuk memperoleh ketentraman. Dan itu adalah sikap kehati-hatian di dalam kita beragama. Kemudian perkataan dan sikap ulama salafus soleh. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari, ini seorang sahabat, beliau meninggalkan sebagian yang halal khawatir jatuh pada keharaman. Merupakan ketakwaan yang sempurna, kata beliau. Jadi kata beliau, meninggalkan sebagian yang halal, jadi yang halal itu nggak dikonsumsi semuanya. Tetapi ada sebagian yang beliau tinggalkan, ya misal makan, itu sudah kenyang dan beliau tinggalkan, artinya berhenti, khawatir jatuh pada keharaman. Kalau sikap seperti itu, kata beliau, adalah merupakan ketakwaan yang sempurna. Ya, kalau meninggalkan sesuatu yang halal karena jatuh pada hal yang diharamkan, itu saja kemudian ditinggalkan seperti dilakukan, apalagi meninggalkan sesuatu yang syubhat, terlebih-lebih sesuatu yang haram. Ya. Yang halal saja khawatir haram, ya, khawatir haram. Misal makan terlalu banyak, akhirnya kekenyangan, akhirnya ibadahnya nggak maksimal, jam belajarnya jadi tidur, seperti itu ya. Jadi nggak selamanya belajar tidur itu baik, tergantung sebab apa dulu gitu. Sebab malamnya begadang, sebab makannya terlalu banyak, ya nggak baik yang seperti itu. Jadi dulu guru saya itu Kiai Khalil Suhaimi, Allah yarham, beliau sangat tidak suka kalau ada muridnya ya berpuasa sunnah tetapi menyebabkan rusaknya belajarnya gitu. Mending belajarnya rajin ya, dibanding kemudian puasa sunnah. Nah, tapi kalau puasa sunnahnya jalan, ngajinya jalan, nggak masalah. Tapi ini puasa sunnah ya, kemudian ngajinya dia sebagai seorang santri, ngajinya malah rusak. Ya, ngajinya tidur-tiduran. Nah, itu nggak disenangin. Seperti itu. Kemudian Abdurrahman Al-Umari, beliau berkata bahwa seorang hamba jika sudah waro, taroka mayuribuhu ila mayuribuh, maka akan meninggalkan hal yang membuatnya ragu dan melakukan hal yang menambahkan keyakinan. Jadi apa tadi yang membuat ragu? Ya syubhat tadi. Jadi bagi orang hamba yang sudah berhati-hati di dalam bidang agama, di dalam kehidupannya secara umum, maka dia akan melakukan sesuatu yang sudah ya jelas-jelas yakin melakukan untuk dikerjakan atau melakukan untuk ditinggalkan. Jadi kalau yang haram berarti ditinggalkan, kalau yang halal berarti dilakukan. Dan meninggalkan yang syubhat. Kemudian Fudail bin Iyad, beliau berkata, sebagian orang menganggap waro itu berat. Tidak sekali-kali ada dua hal yang aku
aku hadapi, melainkan aku pilih yang paling berat darinya. Maka tinggalkanlah hal yang membuatmu ragu dan lakukanlah hal yang menambah kemantapan hatimu. Jadi kata Fudail bin Iyad, orang ngomong katanya meninggalkan yang waro itu berat. Seperti itu. Kata beliau, kalau ada dua hal dihadapkan pada diriku, maka aku pilih yang terberat. Nah, seperti itu. Misal, bersedekah di kondisi lapang dengan kondisi sempit gimana? Beliau pilih bersedekah di kondisi sempit. Jadi pilih yang paling susah untuk dirinya ya, bukan untuk orang lain. Kadang kita terbalik. Kita memerintahkan orang lain suruh milih yang sulit-sulit, tapi giliran untuk dirinya yang paling mudah, itu terbalik. Jadi prinsipnya untuk diri kita boleh yang berat-berat. Ya, sholat duha 8 rakaat, 12 rakaat, silahkan. Tapi nyuruh anak buahnya ya jangan yang berat-berat. Kamu mampu 12 silahkan, mampu 8 silahkan. Mampunya 2 ya silahkan. Seperti itu. Jadi jangan dipaksakan untuk orang lain. Itulah sikap Rasulullah, manhaj ya, cara metode hidup Rasulullah SAW. Kemudian Hasan bin Abi Sinan, beliau berkata, tidak ada hal yang lebih ringan dibandingkan waro. Jika ada hal yang membuatmu bimbang, tinggalkanlah. Tinggalkanlah. Kenapa menurut para ulama salafus soleh itu mudah? Ya. Karena beliau-beliau sudah merasakan ya, buah dan hasilnya, bahwa orang kalau kemudian mengambil sesuatu yang subhat, maka akan menimbulkan kegelisahan. Sebaliknya, mereka telah merasakan kedamaian, ketentraman yang luar biasa, kesejukan yang tidak bisa digambarkan seperti itu. Hanya mereka lah para orang-orang yang telah merasakan, yang bisa merasakan itu tanpa tidak bisa kemudian diterjemahkan dengan kata-kata. Ya, kalau walaupun kemudian diungkapkan itu tidak bisa mewakili apa yang mereka rasakan. Nah, maka mereka menganggap bahwa waro ini enteng gitu, ringan. Nah, beda kalau kita mungkin berat mungkin. Kemudian Yazid bin Zur'a. Nah, ini perbuatan dari ya. Jadi kan tadi ada perkataan dan perbuatan. Yazid bin Zur'a tidak mengambil bagian warisan dari ayahnya sebanyak 500.000 dinar. Ya, kan laki-laki itu kan dapatnya banyak. Nah, ini nggak ngambil warisan dari siapa? Dari ayahnya. 500.000 dinar. Nah, saya konversikan. Ya, misal 1 gramnya itu 1 juta, itu kurang lebih ada 2 triliun. 2 triliun gitu. Ini kalau dikonversikan sekarang itu. Kenapa? Sebab ayahnya merupakan pembantu. Ya, pembantu dari para penguasa. Bayangkan. Beliau memilih menjadi seorang penganyam hingga wafat. Ya. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau kita ya, kalau sekelas kita mungkin ya, makanya mari kita belajar, berproses. Nah, mungkin kalau seperti kita, orang tuanya belum wafat pun sudah rebutan gitu ya. Nganggapnya apa kalau misal ada salah satu anak bikinin rumah gitu ya, itu dianggapnya itu warisan dan diberikan gitu. Padahal kan yang namanya warisan itu adalah sesuatu yang dibagi setelah wafatnya orang tua. Lah ini orang tuanya masih wafat, minta dibagi-bagi warisan. Berarti sama halnya dia mendoakan wafatnya orang tua. Kalau anak-anak yang seperti itu apa? Ciri-ciri anak yang soleh-solehah. Ya tinggal dinilai sendiri. Seperti itu. Nah, ini karena apa? Karena kebodohan kita tentang hal agama. Ya, bodoh. Sudah umum sekali kayak gitu. Jadi kalau wah dia nih udah dibagi warisan tuh rumah di sana, ini waduh orang tuanya masih hidup udah bilang ngobrolin warisan gitu ya. Apalagi kalau udah meninggal, wah wassalam udah ini selesai. Nah, itu. Tapi Yazid bin Zur'a yang betul-betul sudah dapat warisan enggan untuk diambil.
Kenapa? Karena orang tuanya pembantu dari penguasa, padahal warisannya ini belum tentu hasil dari sana. Bayangkan. Karena kan ada orang-orang warok ya, yang sangat berhati-hati sekali. Sampai-sampai uangnya itu nggak kemudian dicampur gitu. Ada seorang ulama ya masa kita yang baru meninggal ya, siapa Mbah Maimun Zubair ya, Kiai Haji Maimun Zubair Allah yarham. Itu beliau setiap ceramah, hasil ceramahnya itu nggak pernah ya dikasihkan ke istrinya gitu. Jadi ada kotak khusus. Ada kotak khusus. Dan setiap ceramah itu nggak pernah dikasihkan untuk kemudian membiayai anaknya kuliah, sekolah, dan seterusnya. Tapi dari mana? Dari hasil pertanian. Beliau bertani, ada kayak gitu. Makanya anak-anaknya sekarang menjadi orang semua. Ya. Ada yang S3 ya, dan seterusnya. Padahal katanya itu nggak pada sekolah SD seperti itu. Jadi dididik aja sama santri-santrinya, diajarin baca dan seterusnya. Nah seperti itu. Jadi nggak dipisah, nggak dicampur gitu. Itu lama kemarin gitu. Apalagi orang-orang terdahulu. Tetapi begitu kehati-hatiannya si Yazid bin Zurai ini nggak mau ngambil warisan dari orang tua. Karena khawatir ada sedikit yang tercampur. Apalagi kalau semuanya. Dan apa namanya, penguasa dulu itu kan, kalau penguasa dulu banyaknya kan dia soleh-soleh gitu ya, apalagi penguasa sekarang. Wah gitu. Dan itu menjadi kejar-kejaran gitu ya, menjadi idola orang untuk kemudian menjadi penguasa. Kemudian Miswar bin Makhromah ya, Miswar bin Makhromah, beliau pernah ya membeli banyak makanan untuk dijual kembali. Lalu melihat, jadi beliau berdagang gitu. Berdagang. Jadi beli makanan, dijual lagi. Lalu beliau melihat awan di musim semi. Ya, di musim semi. Dan dia tidak suka akan hal itu. Lalu dia berkata dalam dirinya, tunjuki aku kenapa aku membenci sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, gitu. Jadi awan ya, yang meneduhi gitu ya, dari musim panas ya musim semi ya, kemudian dari musim panas ke musim semi, kan orang habis musim panas kan senang tuh, kalau kemudian adem kan senang. Ini malah Miswar bin Makhromah malah nggak senang gitu. Lalu apa sikap yang dia lakukan? Lalu ia bagikan ke orang lain tadi makanan-makanan yang sudah siap untuk dijual, tadi yang hasil beli tadi, yang mau dijual untuk nyari keuntungan, beliau bagikan tanpa mengambil untung atas makan. Karena apa? Karena tadi khawatir, ya, karena sikap beliau yang tadi membenci sesuatu yang disukai oleh orang lain tadi, ada awan tadi, itu menyebabkan kemudian apa yang dia lakukan itu kemudian menjadi hal yang gak jelas, apalagi haram seperti itu. Nah, berita ini sampai kepada sahabat Umar bin Khattab, kemudian sahabat Umar berkata, jazakallahu khairan. Jadi sikapnya ini dipuji oleh sahabat Umar bin Khattab. Kemudian Ibrahim bin Adham, dia tidak meminum. Nah, ini juga kemarin sudah sempat ya, ada ya. Tidak meminum air zam-zam, padahal air zam-zam manfaatnya sangat luar biasa sekali. Ya, ma'u zam-zam lima suribalah. Air zam-zam itu tergantung keniatan si peminumnya. Nah, saya dulu pernah membuktikan gitu ya. Laparnya luar biasa, lagi bertugas, siang bolong, panas. Nah, kemudian waktu makan belum tiba gitu, tapi udah mau pingsan dah. Akhirnya ambillah air zam-zam dan saya niatkan supaya kenyang. Nah, saya ingat
Katanya air zam-zam itu tergantung keniatan. Saya minum Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati semoga kenyang. Minum betul luar biasa. Jadi betul-betul segernya luar biasa. Enggak lapar lagi. Yang tadinya mau pingsan enggak jadi gitu. Lemesnya hilang. Nah ini Ibrahim bin Adham itu tidak meminum air zam-zam yang tadi manfaatnya sangat luar biasa sekali. Kenapa? Sebab apa? Karena gayung yang disediakan itu adalah gayung miliknya penguasa. Jadi gayungnya pemerintah. Dia nggak bawa gayung sendiri. Dulu kan ngambil sendiri gitu kan. Kalau dulu ngambil sendiri. Kalau sekarang, waduh, ini gimana lagi kalau Ibrahim bin Adham sekarang mungkin udah nggak minum lagi nih. Kenapa? Karena sekarang pakainya keran-keran gitu kan. Waduh, kerannya dari mana itu Bapak Ibu? Seperti itulah sikap daripada ulama salafus soleh. Untuk apa? Bersikap di dalam dirinya, berhati-hati di dalam urusan agama. Nah, maka betullah para orang-orang terdahulu ini menjadi ulama-ulama besar. Kemudian yang ketiga adalah ketika terjadi keraguan, ada ragu dan ada yakin, bagaimana ini? Jika timbul pertentangan antara hal yang yakin dan yang ragu, kita kok antara ragu dan yakin itu muncul bersamaan. Maka ambil dan dahulukan yang yakin dan palingkan yang ragu. Ini merupakan kaidah kedua dalam kaidah fikih. Ya. Kaidah fikih ada sebuah kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak bisa hilang, tidak bisa disingkirkan oleh keraguan-raguan. Contoh misal apa? Contoh misal katakan kita sudah wudhu gitu. Kemudian kita ragu nih, aduh, tadi saya batal apa enggak ya? Gitu. Tadi saya batal enggak ya? Maka dikembalikan kepada kaidah yang yakin itu apa? Yakin berarti sesuatu yang sudah terjadi apa? Sudah wudhu. Nah, berarti kita yakini sudah wudhu. Berarti hilangkan, buang itu sikap udah batal apa belum gitu, buang itu. Nah, seperti itu. Atau contohnya lagi misal kalau di dalam ibadah dan ini menjadi satu kaidah juga di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa misal kita lupa gitu lupa, dan sifat lupa itu kan dari setan. Jadi ragu lupa itu dari setan. Ya. Jika kita sholat Allah, aduh, tadi saya nyariin HP baru keinget tuh. Tadi padahal udah dicariin setengah jam nggak ketemu-temu. Ketika baru Allah langsung keinget. Setannya langsung bisikin tuh di atas meja makan kamu kayak gitu. Akhirnya apa? Kalau kita nggak kemudian menepis itu bisikan, langsung kita iniin. Ya, kita olah itu informasi. Oh iya ya, tadi saya habis ini, habis itu, habis ini. Nah, nggak kemudian fokus kepada apa yang sedang kita kerjakan. Nah, itu setan kan pinter kayak gitu. Ketika kemudian sholat, ternyata setannya ganggu gitu. Ini udah 2 apa udah 3. Nah, maka ambil yang paling yakin. Apa? Ambil yang paling yakin. Yang pasti sudah dikerjain berapa? Ya 2 gitu. Dari 3 hal itu. Maka ketika kita ragu ataupun lupa, ragu dan lupa itu adalah penyebabnya adalah setan tadi. Ya was-was, gangguan dari setan. Maka kalau di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu kemudian dianjurkan untuk kemudian sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Sujud sahwi. Jadi sujud karena lupa. Ya, sujud karena bimbang, karena ragu, karena lupa. Tujuannya untuk apa? Ya, ibarat kata itu untuk meledek setan. Ternyata aku nggak lupa kan? Tadi kamu bikin aku lupa. Nah, di akhirnya kita ledek itu, kan ternyata aku nggak lupa. Nah, gitu. Dengan apa? Dengan kita membaca sujud sahwi, melakukan sujud sahwi. Jadi kalau kita ragu, ada ragu dan yakin, maka lakukan yang yakin. Yang yakin itu apa? Ya, adalah sesuatu yang sudah kita lakukan.
tadi. Ini saya sudah wudhu, kemudian timbul batal atau belum, batal atau belum. Nah, maka yang yakin apa? Sudah wudhunya. Gitu. Yang belum tentu kan berarti batalnya itu kan belum terjadi. Nah, di sini kaidah ini diambil dari hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Idza wajada ahadukum." Ya, jika kita ya kemudian menemukan fi batnihi syai'an, ya. Kita kok perutnya apa gitu ya, perutnya sakit atau perutnya apa gitu. Fa askala alaihi, kemudian dia mempermasalahkan atas hal itu, akhraja minhu syai'am la. Ini perut saya keluar sesuatu atau enggak ya gitu. Fala yakhrujanna minal masjidi, maka jangan keluarlah dari masjid asli apa maksudnya itu dia tetap dalam kondisi suci hatta yasma'a sautan, sampai betul-betul dia yakin terdengar suara au yajidarihan, atau dia menemukan bau, artinya kentut seperti itu ya. Jadi perutnya mungkin mules gitu ya, kemudian dia ragu, ini saya batal enggak ya kayak gitu, tadi kentut enggak ya. Nah, maka bagaimana? Maka ambil yang yakin. Apa yang yakin? Yaitu enggak batal, hukum dasar. Kecuali betul-betul sudah ada tanda-tanda. Bukti apa? Terdengar suaranya, atau kemudian tercium baunya. Nah, baru itu kemudian menjadi yang yakin, berarti yang itu yang ada buktinya. Tapi selagi belum ada buktinya, berarti yang yakin adalah masih memiliki wudhu. Jadi kalau kita ada keraguan, ya ragu dan yakin yang muncul, maka ambil yang yakin. Ini apa namanya, daging halal apa haram ya gitu. Kita lihat nih, siapa yang jual, orang Islam. Nah, berarti asalnya kalau sembelihan orang Islam halal, ya sudah halal kayak gitu. Jadi ambil yang yakin. Ini daging halal apa haram ya? Coba lihat yang jual. Waduh, yang jual kok ini apa namanya? Apa namanya? Misal orangnya bukan orang Islam, ya berarti itu yang yakin. Yang yakin berarti tinggalkan. Berarti meninggalkan yang mengambil yang yakin. Yang yakinnya apa? Itu tadi ada tanda-tandanya. Nah, kemudian ini yang jual kok nggak jelas kayak gitu. Berarti ini syubhat. Kalau syubhat bagaimana? Berarti di situ masih ragu, tinggalkan. Kalau masih ragu, ditinggalkan. Baik. Kemudian yang keempat adalah siapa ya? Siapa yang kemudian diajak untuk meninggalkan syubhat itu? Jadi yang diajak untuk meninggalkan syubhat itu, yang diajak untuk meninggalkan syubhat itu, ya yang langsung untuk meninggalkan syubhat itu bukan semua orang gitu. Objeknya itu adalah bukan semua orang, dilihat dulu gitu. Bagi siapa? Bagi yang ahwal, ya jadi sikap hatinya itu telah kokoh. Ahwal. Jadi ada af'al, ada ahwal. Kalau af'al itu adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik. Ahwal itu namanya af'al, sholat. Aktivitas fisik itu sholat itu. Tapi kalau ahwal itu aktivitas hati. Jadi yang diajak untuk meninggalkan sesuatu yang syubhat itu adalah mereka-mereka yang ya ibadah hatinya udah kokoh. Ya. Jadi orang yang apa? Dan itu bisa tercerminkan di dalam kehidupannya, mereka nggak melakukan sesuatu yang haram gitu. Nah, kalau misal katakan masih melakukan sesuatu yang haram, ya mereka belum diajak untuk meninggalkan yang syubhat dulu. Apa yang dilakukan? Ya, perintahkan dulu mereka untuk meninggalkan yang haram dulu gitu. Meninggalkan yang haram. Nah, kalau langsung ke syubhat, nah bagi orang-orang yang seperti ini, ya tadi mereka merasa berat sekali. Maka para ulama salaf soleh, kenapa mereka menganggap ringan sesuatu yang syubhat itu untuk ditinggalkan? Kenapa? Karena mereka telah selesai dengan sesuatu yang haram. Haramnya nggak dilakuin. Jadi mereka ringan untuk meninggalkan sesuatu yang syubhat.
Tapi bagi mereka yang masih berinteraksi dengan sesuatu yang haram, maka bagi mereka yang pertama kali ya, ajakan yang harus diberikan kepada mereka adalah untuk memahami sesuatu yang halal dan yang haram dan untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Baru setelah itu mereka diajak untuk meninggalkan sesuatu yang syubhat. Nah, seperti itu. Ya, kemudian Ibnu Umar, Abdullah bin Umar pernah ditanya nih oleh salah seorang penduduk Irak. Di mana di sana ya di Irak itu ada namanya Karbala. Nah, Karbala. Namanya tanah Karbala. Nah, di Karbala itu salah satu cucu ya, adik daripada Sayyidina Hasan, ya rawi a'la dari hadis ini, itu dipenggal kepalanya. Nah, dipenggal kepalanya. Di mana? Di Karbala. Nah, maka kapan itu terjadi? Itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Nah, makanya di tanggal 10 Muharram itu bagi umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah merupakan hari sukacita dan hari berkabung. Kenapa sukacita? Karena nabi-nabi terdahulu banyak yang diselamatkan di tanggal 10 Muharram. Tetapi merupakan hari berkabung. Kenapa? Karena cucu kesayangan Rasulullah itu dipenggal di situ. Tanggal 10 Muharram. Tetapi bagi orang-orang Syiah, mereka hari berkabung. Ya, hari berkabung secara total, nggak ada yang namanya sukacita. Berkabung udah mereka. Maka kalau orang-orang Iran itu, mereka kalau dibilang Karbala, Karbala langsung nyengeng mereka. Ya segede apapun tubuhnya gitu ya. Segede apapun tubuh. Dan orang Iran kan orangnya gede-gede. Orangnya gede-gede gitu. Dulu pernah, bukan orang Iran tapi ada orang mana ya, orang Turki minta dorongin gitu. Waduh, orangnya gede banget gitu. Akhirnya ya enggak lah karena terlalu gede. Jadi orang Iran ini gede-gede. Tapi kalau kita bilang Karbala, Karbala, Karbala gitu di samping mereka itu langsung nyengeng mereka. Langsung nyengeng. Padahal kita nggak nyubit, nggak apa gitu, langsung nyengeng. Nah, Ibnu Umar ditanya nih, tentang apa? Hukum darah lalat. Ya, ditanya, apa sih hukum darah lalat itu gitu. Terus apa? Berarti kan itu sesuatu yang belum jelas. Ya, tentang apa? Najis atau enggaknya gitu ya. Kalau diistilahkan dalam hukum kan berarti haram halalnya belum jelas itu. Najis atau enggaknya belum jelas. Nah, kemudian apa dijawab oleh sahabat Ibnu Umar ini? Beliau menjawab ya. Mengatakan bahwa mereka menanyakan hukum darah lalat, namun mereka membunuh Sayyidina Husain. Yang mana membunuh itu kan haram gitu. Mereka menanyakan sesuatu yang syubhat. Nah, seperti itu. Artinya sesuatu yang syubhat ini adalah meninggalkan sesuatu, dikasih tahu dulu gitu tentang halal. Haram. Sorry. Kemudian ya untuk menolak menceraikan istrinya ya, menceraikan istrinya. Menceraikan istrinya dan tidak ada kebaktian kepada orang tuanya kecuali itu, maka kata Bushr bin Al-Harits, bagaimana ingkana barra ummihi fi kulli syai'in wa lam yabqa min birriha illa talaq zaujatihi falyaf'al.
Ya, jika ada seorang yang sangat soleh gitu ya, sudah nggak ada jalan lagi untuk berbakti kepada orang tuanya kecuali menceraikan istrinya, ya lakukan. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah tentang jujur dan dusta. Nah, ini jujur dan dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini dihimpun oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau bersabda, Inna sidqa tuma'ninah, bahwa kejujuran itu adalah pintu ya kenyamanan, ya pintu kenyamanan, pintu ketentraman itu adalah jujur. Wal kadhibu ribah atau raibah, dan dusta, bohong itu adalah pintu keraguan-raguan, kegelisahan. Ya, situ ya. Maka di sini ada nilai yang harus kita pegang, yaitu kejujuran. Dan tanda kejujuran adalah ketentraman jiwa, dan sebaliknya kebohongan itu adalah kita bisa kenali adanya kegelisahan dan kegalauan, ya, keraguan jiwa. Jadi kalau masih ragu-ragu, itu berarti di sana ada sesuatu yang belum jelas, gitu. Sesuatu yang belum jelas. Ya, kalau timbul keresahan, kegelisahan, kegalauan, itu berarti asal muasalnya itu adalah sesuatu yang belum jelas. Kalau ditarik, maka sebetulnya di sana ada ketidakjujuran di dalam beragama. Tetapi sebaliknya, jika kita jujur di dalam beragama, melakukan sesuatu yang jelas-jelas diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang dilarang, meninggalkan sesuatu yang jelas-jelas sudah dilarang, maka kita akan menimbulkan ketentraman di dalam hati kita. Dan kesimpulan daripada hadis yang ke-11 ini kurang lebih adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membimbing kita, ya, memberikan bimbingan kepada kita terhadap urusan kehidupan kita, ya, memberikan bimbingan kepada kita, ya, di dalam urusan-urusan hidup kita dengan untuk mengambil sikap atau melakukan sesuatu yang sudah jelas-jelas yakin. Ya. Urusan hidup kita hendaknya dilandasi oleh hal-hal yang pasti yakin, bukan hal-hal yang masih diperdebatkan. Nah, makanya kalau ada ustadz ulama mah insya Allah enggak ya, kalau sekelas ulama. Kalau ustadz iya mungkin. Ustadz kok ngajarinnya hal-hal yang masih diperdebatkan gitu, yang enggak, akhirnya apa? Pasti yang ustadz seperti itu bikin orang tuh enggak tentram, enggak nyaman gitu. Kok yang dibahas sesuatu yang menjadi perdebatan? Seperti apa? Pembahasannya pertama yang dibahas di mana Allah, ya, tangan Allah, ya, seperti itu. Nah, maka orang-orang yang seperti ini, santri-santrinya, murid-muridnya pasti nggak nyaman. Dan paling fatal nanti, kelak mereka akan menjadi penyebab kegaduhan. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena dilandasi dengan sesuatu yang masih diperdebatkan, seperti itu. Enggak sesuatu yang sudah jelas-jelas yang disepakati, sehingga menimbulkan sesuatu yang mantap ketika dilakukan. Tapi kalau misalkan sesuatu yang belum tadi nggak disepakatin gitu ya, kata ini A, kata ini B, kata ini A, kata ini B, nah, itu yang menjadi landasan hidup kita, nah itu kacau udah. Maka hidupnya nanti jadi galau, hidupnya jadi risau, gelisah, nggak tenang. Padahal itu bukan urusan prioritasnya. Urusan prioritasnya tadi yang jelas-jelas dulu. Yang jelas halal haram lakuin gitu. Halalnya lakuin, haramnya tinggalin. Kemudian halal, kebenaran, jujur merupakan ketentraman dan keridhoan. Orang pasti nyaman kalau mengkonsumsi sesuatu yang halal. Kemudian sebaliknya haram, keburukan, dusta merupakan kegelisahan, kekhawatiran, dan apa yang tidak diterima oleh nurani. Ya, jadi orang kalau mengkonsumsi sesuatu yang haram, seenak apapun, pasti akan ada pertentangan batin yang terjadi. Disadari ataupun tidak disadari.
tampak ataupun tidak tampak. Itu pasti. Itu hukum pasti seperti itu. Walaupun dia nyaman-nyaman aja, pasti ada pertentangan gejolak batin yang terjadi. Kiranya itu, maka hadis yang ke-11 ini adalah supaya kita, kalau misal di dalam beragama, ya kita fondasikan diri kita itu dengan sesuatu yang sudah pasti-pasti dulu. Ya, yang wajib-wajib dulu itu lakuin gitu ya. Wajib-wajib itu lakuin dulu gitu. Wajibnya sudah selesai, silahkan tambah-tambah sunnah. Sunnah pun itu kan ada prioritas tuh. Sunnah mana yang paling utama dulu dilakuin gitu. Nah ini menjadi masalah kalau misal katakan melakukan sunnah, wajibnya belum sempurna. Nah gitu. Wajibnya masih bolong-bolong itu. Sunnahnya udah sangat keren gitu ya. Malah menjadi brand itu, menjadi merek tersendiri. Ah itu jadi masalah dalam kehidupannya. Mungkin itu saja. Silahkan untuk Ustadz Anam untuk jika ada pertanyaan. Jika nggak ada ya alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan nih. Pertama dari ya, Ibu Lia Umar. Izin tanya Ustadz. Kalau kita batal lalu keluar sholat bagaimana adabnya? Apakah boleh langsung berhenti atau membaca salam 2 kali seperti mengakhiri sholat? Baik. Itu dari Ibu Umar ya? Dari Ibu Umar, Ustaz? Iya, dari Ibu Lia Umar. Baik Ibu Lia Umar, kalau kita berhenti sholat batal gitu ya, maka langsung kita batal keluar dari sholat. Jadi keluar dari sholat tanpa menutupnya dengan salam. Kalau kita menutupnya dengan dilanjutin, udah batal kita lanjutin. Nah, itu konsekuensinya kita memperoleh dosa. Gitu. Jadi konsekuensinya kita memperoleh dosa. Jadi maka ketika kita sudah batal di tengah jalan, ya sudah. Ya, makanya kalau misal katakan ada orang misal tinggal 1 menit lagi dia haid gitu, ya sudah batal, dia batalin gitu. Sayang tinggal 1 menit kan, sayang ini. Nanti 1 menit lagi adzan kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Ya kalau kemudian dia tetap ya yakini bahwa dia masih berpuasa, nah, maka dia berdosa seperti itu. Sama tadi, kalau misal katakan dalam kondisi sholat, jadi nggak ada adab gitu ya, adabnya itu nggak kemudian salam dulu. Kalau salam dulu malah jadi nggak dapat apa-apa kita gitu, jadi nggak dapat pahala, dapatnya dosa. Tapi kalau misal katakan kita kok ternyata tadi sudah 3 rakaat gitu, 3 rakaat kemudian kita batal, langsung kita mundur batal kan, karena sudah batal kita langsung mundur. Ada yang mensyaratkan harus niat keluar dari sholat, ada yang tidak mensyaratkan, jadi sudah secara otomatis ya berarti kalau sudah keluar ya nggak melakukan aktivitas sholat ya berarti secara otomatis dia sudah niat keluar dari sholat itu. Jadi ada 2 pendapat. Ada pendapat yang pertama itu dia harus niat sholat, niat berhenti dari sholat. Yang kedua yang enggak. Nah, makanya nanti kalau misal salam pun kayak gitu. Ada yang berpendapat bahwa niat keluar dari sholat itu merupakan rukun gitu. Ada yang berpendapat yang enggak, salam itu juga sudah termasuk niat keluar dari sholat kayak gitu. Jadi tadi kalau misal katakan putus di 3 rakaat, sudah dia langsung keluar saja gitu, jangan salam. Kalau salam apa tadi? Dia mendapatkan dosa. Tapi kalau dia kemudian langsung keluar, ya dia nggak melakukan aktivitas sholat lagi, dia keluar. Nah itu bisa jadi 3 rakaat yang telah dia lakukan itu mendapatkan pahala. Tetapi belum menggugurkan kewajiban gitu. Belum menggugurkan kewajiban. Artinya apa? Dia harus mengulang sholat lagi. Ya sholat lagi kan? Ya sholat lagi seperti itu. Tapi yang tadi yang perbuatan yang sudah dilakukan dia dapat pahala gitu. Beda halnya kalau misal tadi dilanjutin gitu. Sudah 3 rakaat, bukan sayang ya. Tetapi karena untuk adabnya ya saya tutup dengan salam gitu. Ya maka yang lain yang dari awal sampai akhir, dari awal sampai 3 rakaat itu batal dan dia mendapatkan dosa. Seperti itu. Terus ada lagi Ustaz? Ada dari
Ibu Nina, apa Ustadz mau tanya, bagaimana suatu amal ibadah yang didapat dari penghasilan sebagai artis atau aktor? Wah, ini Ibu Nina artis apa nih? Enggak, Ustadz, bukan. Mau tanya aja. Oh, baik. Ya, maka ya sudah. Jadi kalau Bu Ninanya artis ini saya jawab yang jelas gitu ya. Jadi kita bagaimana suatu amal ibadah yang didapat dari penghasilan sebagai artis? Amal ibadahnya. Jadi apa keterkaitan penghasilan dengan amal ibadahnya? Nah, jadi mungkin balik lagi ya. Jadi kita nggak bisa menghukumi sesuatu yang belum jelas juga gitu kan. Jadi bisa jadi para artis itu kan nggak semuanya buruk juga gitu kan, nggak semuanya buruk juga. Dan di panggung sana emang harus ada perwakilan kita juga gitu, perwakilan dari kita seperti itu. Kan artis itu kan dari art, di seni, orang yang nyeni. Itu kan nggak yang disebut hanya penerjemahan kita aja yang salah, mungkin seni itu yang nggak pakai baju gitu kan, yang pakai celana pendek itu seni. Nah itu berarti penerjemahan yang salah mungkin seperti itu. Jadi seni itu sudah ada dari semenjak Rasulullah ada, cuman kita yang kemudian menyempitkan, mengartikan arti seninya itu salah, bisa jadi itu kebalik. Nah akhirnya kita menganggap bahwa yang namanya orang yang berprofesi di dalam bidang seni ya sudah buruk seperti itu. Karena apa? Karena terjemahan kitanya yang salah gitu, mendefinisikan kesenian itunya yang salah kayak gitu. Baik. Ya jadi memang harus ada di sana, di panggung-panggung sana orang-orang kita yang kemudian berdakwah di sana gitu. Tetapi tentu dengan cara-cara yang sudah diatur dalam agama Islam. Nah, jadi saya nggak bisa menghukum ini. Jadi amal ibadah dari penghasilan, nah, bisa jadi mereka nggak menikmati juga penghasilan itu seperti itu, nggak menikmati penghasilan itu. Dan tadi bahwa apa yang mereka kerjakan ini bisa jadi apa namanya sebagai ladang dakwah mereka gitu. Jadi nggak semua artis itu buruk, ya, dan nggak semua artis itu baik gitu. Jadi ada yang baik lah, intinya ada yang baik. Jadi ada yang baik dan bisa menjadi jalan dakwah seperti itu. Ya, jadi Afwan Ustadz. Ya. Kalau misalkan memang kita sudah tahu, memang artis kan itu banyak ya, ada seni rupa, ada seni lakon, ada seni suara. Cuma maksudnya yang saya tanyakan, memang kita sudah tahu bidang ya artis yang dia ambil adalah misalkan pemain film misalkan gitu. Nah itu perannya itu selalu heboh gitu, selalu maksudnya tidak menghalalkan segala cara gitu. Terus peran-perannya juga yang banyak membawa kemaksiatan misalkan gitu. Terus perilakunya di luar perannya itu juga ternyata banyak buruknya gitu loh Ustadz. Nah kan itu uangnya ya misalnya penghasilannya banyak, terus menyumbang, bersedekah, terus menunaikan umroh misalkan gitu, itu bagaimana? Ya, jadi bagaimana ini? Jadi urusannya itu tentu ini ya, urusannya dia dengan Allah seperti itu. Kemudian itulah. Jadi sebetulnya yang bayar mereka kan kita gitu. Jadi mereka kemudian laku itu karena jam tayangnya itu muncul gitu. Karena ditonton oleh kita-kita ini yang suka dibodohin gitu. Padahal kan jelas-jelas misal kisah nyata, kalau jelas-jelas itu kisah nggak nyata, kok ada tulisan kisah nyata masih dilihatkan, itu aneh kitanya gitu. Dan mereka kemudian masih eksis kan karena kita gitu, bukan karena merekanya sebenarnya. Ya, karena kitanya ini yang nonton gitu. Seperti itu. Nah, tapi kalau misal katakan tadi ya, jadi saya nggak menyoroti hanya artis saja, semua siapapun ya. Kalau dari sesuatu yang haram gitu, sesuatu yang haram, nah maka kalau secara syariah, kalau dia memenuhi ketentuan syariah ya tentu sah secara syariah loh ya, secara syariah. Contoh misal nih, gampangannya gini, saya sholat tapi pakai wudhu hasil nyuri, nah kegambar kan?
Saya sholat, tetapi hasil wudhu, air hasil nyuri. Gimana ini? Nah, maka secara syariah nih, secara syariah, maka sholat saya sah. Karena apa? Kan nggak ada keterangannya. Syarat sah sholat adalah berwudhu atau bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar dengan air yang halal, kan nggak ada. Adanya air yang suci gitu kan, air yang suci. Itu nggak ada keterangan, milik sendiri, beli sendiri, kan nggak ada. Jadi yang penting dengan air yang suci, titik. Jadi secara syariat itu halal sah. Secara syariat sah, itu ibadah saya sah. Secara syariat, ya secara aturan lahir gitu. Tapi kalau secara aturan batin, nah itu beda lagi. Itu beda lagi, ya. Kalau kita paham kemarin tentang innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Ya, Allah itu adalah indah, Allah itu bersih, ya. Maka tidak akan menerima kecuali yang bersih, ya udah. Jadi secara kerangka dia ada wujud, tetapi secara ruh dia nggak ada. Seperti itu. Seperti misal katakan orang berpuasa. Orang berpuasa kok dia kemudian itu ngomong-ngomong yang jelek gitu ya, ngomong-ngomong yang jelek, hibah kayak gitu. Secara syariat bagaimana? Puasanya sah, tetapi secara kacamata hakikat gitu ya, ilmu hakikat, ilmu hati itu dia nggak mendapatkan apa-apa kecuali dia mendapatkan capek dan haus saja. Seperti itu Ibu. Jadi secara syariat, kalau secara syariat sah-sah saja kalau secara syariat. Secara syariat. Tetapi kalau secara hakikat, ya nanti dulu, seperti itu. Jadi itu menjadi pertimbangan yang sangat besar sekali. Itu Ibu, semoga menjadi jelas ya. Jadi gambaran kecilnya tadi, seperti saya sholat dengan hasil air curian gitu aja. Sholatnya sah nggak? Sholatnya sah. Tetapi diterima nggak? Wallahu a'lam. Seperti itu. Wallahu a'lam. Diterima atau enggaknya itu wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui itu. Ya, saya nggak tahu juga diterima atau enggaknya gitu kan. Dan yang dari sesuatu yang halal aja belum tentu diterima, apalagi yang haram kan seperti itu. Tapi kan nggak tahu juga, mungkin dengan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui. Kalau kita kan nggak tahu apa-apa gitu Bu. Nah, jadi harus dibedakan antara dari segi syariat ya dan di luar syariat tadi hakikat. Karena kita beragama kan kalau di hadis pertama itu kan tentang Islam berarti syariat, kemudian iman tentang keyakinan kita, kemudian tentang ihsan, tentang hakikat tadi, ya, tentang ilmu hakikat. Itu Ibu, mohon maaf jika kurang memuaskan. Iya, ya baik Ustaz, jazakallah khair. Ya, Pak, iya, aku. Baik. Cukup. Ya? Ya, terima kasih Ustaz Samsudin atas ilmunya yang sangat berharga. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.